Halo Sobat KSM, ketemu lagi hari ini dengan saya Pak D dan di samping saya dengan saya Mbak Rosa. Ya, hari ini kita akan membahas mitos mengenai oli mesin yang ada di masyarakat. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk para penonton podcast minggu kemarin. Yang pemenangnya ada 3 orang yang sudah komen di kolom komentar YouTube kami, yaitu menang siapa Mbak Rosa? Untuk yang pertama atas nama Erika Dwi A, yang kedua Salmah Elmah 6850 dan juga Ayodia Marcel Saka. Pak Sebelumnya terima kasih atas kontribusinya buat para penonton YouTube channel kami. Nah, sebelum kita bahas mendetail mengenai oli mesin, saya ucapkan semoga para penonton atau sobat KSM selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kelancaran, apa yang sudah diharapkan. Dan jangan lupa tonton sampai habis mitos mengenai oli di video hari ini. Jangan di skip karena kita juga akan membagikan voucher servis tune up gratis kepada 3 orang yang pertama komen di kolom komentar. Nah, kita akan membahas mengenai oli mesin. Nah, oli mesin itu sebenarnya fungsinya apa Mbak Rosa kalau di mobil Mbak Rosa? Kalau di mobil sendiri Pak De ya, kalau untuk oli mesin itu kan berfungsi untuk menjaga kualitas dan juga kinerja mobil, terutama untuk mendinginkan, melumasi dan juga untuk membuat kendaraan menjadi bersih mesinnya, maksudnya membersihkan. Oh, gitu. Membersihkan. Iya, benar, membersihkan mesin. Berarti oli mesin itu sangat penting sekali ya Mbak Rosa ya? Sangat krusial dan sangat penting Pak De pastinya. Dan saya baru tahu loh, ternyata oli mesin itu berfungsi selain tadi melumasi, mendinginkan dan membersihkan ya Mbak Rosa ya? Iya, benar. Berarti dia membersihkan kotoran-kotoran sisa pembakaran itu ya, di bahan bakar ya. Nah, berikutnya saya juga ingin tanya Mbak Rosa, jenis-jenis oli mesin itu ada apa saja ya Mbak Rosa ya? Yang pasti jenis oli mesin yang saat ini ada di masyarakat itu yang pertama Pak Dia ada oli konvensional, yang kedua ada oli semi sintetik dan juga yang terakhir ada yang full sintetik atau sintetik gitu. Oh, berarti ada 3 ya Mbak Rosa ya? Iya, ada yang sintetis, ada yang semi sintetis, berikutnya ada yang full sintetis. Nah, sekarang pertanyaan saya, perbedaan antara oli konvensional, semi sintetis dan sintetis itu apa ya Mbak Rosa? Sebenarnya dari formulasinya sih Pak De, kalau untuk oli-olinya itu perbedaannya begitu. Dan kalau untuk kendaraan-kendaraan tahun pembuatan yang lama atau seperti contohnya Kijang Kapsul, Kijang Doyok, Kijang Doyok ya, yang lama itu ya. Iya, itu masih bisa kalau untuk pakai oli konvensional begitu. Kalau untuk yang terbaru di Toyota, biasanya kami sarankan untuk menggunakan oli yang semi sintetik atau yang full sintetik. Gitu. Oh gitu, dan di Toyota sendiri jadi pilihannya ada banyak ya Mbak ya, kayak di depan kita ini ya Mbak Rosa ya. Nah. Oke, kita akan membahas lebih detail mengenai mitos. Saya ini dapat informasi bahwa oli sintetis itu selalu lebih baik dibandingkan oli konvensional. Apa benar itu Mbak? Sebenarnya kalau untuk mitos itu kan kembali lagi Pak De, kalau mitos ada yang sebenarnya nggak begitu 100% tepat begitu. Karena kalau untuk kendaraan-kendaraan yang masih digunakan sehari-hari masih bisa menggunakan konvensional, tapi memang kalau untuk yang sesuaikan dengan kondisi mobilnya. Kalau untuk yang tahun pembuatan baru ini bisa menggunakan yang semi sintetik atau yang full sintetik begitu. Oh, bahkan yang saya dengar timnya Kartika Sari Motorsport olinya juga pakai oli racing yang produk dari Toyota ya Mbak Rosa ya? Iya benar. Yang ada di sini nih Mbak Rosa terbaru ya? ini Pak De. Oh, ini oli terbaru ini dari ini ya? TMO ya Mbak ya? TMO, iya. Oh, namanya oli TGRI. Itu kalau untuk racing biasanya Pak De menggunakan oli ini disarankan. Berarti lengkap ya komposisi oli yang ada di Toyota ya. Ada yang dari tadi konvensional, semi sintetis, full sintetis, bahkan ini yang terbaru yang full sintetis sudah didesain untuk mobil balap ya. Benar Pak De. Gitu. Oke, berikutnya saya itu juga ada informasi bahwa oli itu bukan diganti tapi ditambah. Itu gimana itu? Saya malah baru dengar ini Pak De, oli tambah ya. Kalau untuk sobat KSM mungkin ada yang menggunakan oli tambah juga atau oli ganti ini. Nah, ini perlu kita dengarkan ini informasi dari Mbak Rosa ini. Sebenarnya kalau untuk oli tambah ini kalau langsung ditambahkan begitu ya Pak De ya. Takutnya itu kan viskositas atau kekentalan itu tidak sesuai dengan oli yang digunakan begitu. Jadi kalau misalnya pun sesuai, itu harus jadi tanda tanya besar. Kalau olinya berkurang, berarti ada kemungkinan kebocoran oli atau apa yang tidak sesuai di mobil. Jadi harus diperiksakan begitu sobat KSM. Oh gitu. Iya Pak. Berarti tolok ukurnya harusnya ya diganti secara berkala ya. Iya benar, bukan ditambah. Nah, khawatirnya kalau ditambah
beda tipe olinya bisa berbahaya, ya kan? Kalaupun tipenya yang sama, khawatirnya kayak tadi Mbak Rosa sampaikan ada kebocoran. Nah, tapi ditambah terus, bahayanya apa? Nanti viskositasnya yang lama itu sudah berkurang, tapi ditambah lagi yang baru malah nggak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah, mobilnya muncul problem. Oke. Nah, berikutnya ada mitos juga untuk penggantian oli mesin itu tolak ukurnya berdasarkan warna. Jadi kalau warnanya sudah gelap atau hitam, itu waktunya diganti. Nah, kalau untuk mitos ini juga saya sering dengar sih Pak Ade, kalau misalnya olinya hitam itu berarti harus ganti. Padahal ini sebenarnya ada juga kondisi, maksudnya mesin-mesin diesel kadang kalau misalnya oli baru ditapkan atau baru diganti, nggak lama setelah itu olinya juga kondisinya hitam gitu. Nah, yang perlu disesuaikan adalah sebenarnya dengan table tag oli. Kalau misalnya sobat KSM datang ganti oli ke Kartika, biasanya kan diberikan tag oli kapan harus diganti. Kalau idealnya Pak Ade biasanya 6 bulan sekali atau maksimal per 10.000, tergantung kilometer atau tergantung waktu. Biasanya kan kalau untuk mobil-mobil yang jarang digunakan begitu kilometer rendah, mereka ada masyarakat yang beranggapan bahwa masih belum waktunya ganti oli nih, soalnya kilometernya masih rendah. Nah, sedangkan mobilnya sudah 1 tahun nggak diganti olinya. Ini bahaya, sobat KSM. Iya, karena jadi apa? Harus diganti. Ya tadi tolak ukurnya harusnya pakai bulan per 6 bulan atau 10.000 km, tapi patokannya berdasarkan warna, bahaya. Khawatirnya kalau hitam waktunya ganti, kalau bening belum waktunya ganti. Padahal tadi disampaikan Mbak Rosa, ya kalau 1 tahun atau 2 tahun mobilnya nggak dipakai kan olinya tetap warnanya bening. Khawatirnya viskositasnya atau daya lumasnya berkurang pada saat digunakan malah menimbulkan masalah. Iya benar Pak De, tapi sobat KSM nggak perlu khawatir Pak De, soalnya dari tim Kartika Sari sendiri sudah ada yang biasanya mengingatkan Pak, waktunya ganti oli. Nah, itu sudah bisa bantu dijadwalkan sobat KSM gitu. Oh gitu. Jadi kalau servisnya rutin di Kartika Sari nggak perlu khawatir, karena ada tim yang kan selalu mengingatkan kapan supaya, waktunya ganti oli. Supaya waktu penggantian olinya jadi terjaga dan teratur ya Mbak Rosa. Iya, benar Pak De. Oke. Nah, mitos yang berikutnya, orang tuh berasumsi oli kalau harganya mahal dia selalu lebih baik. Apakah benar Mbak Rosa? Sebenarnya kalau untuk mitos yang ini sebenarnya harus disesuaikan dengan kondisi kendaraan Pak De atau jenis mobilnya begitu. Karena kan dari Toyota sendiri sudah diformulasikan disesuaikan dengan tipe mobil, dengan jenis kendaraan. Seperti yang sudah Pak De sebut tadi, dari yang semi sintetik sampai yang full sintetik juga kami sudah tersedia. Bahkan yang untuk mobil khusus balap begitu juga kami sudah sediakan gitu dari Toyota. Oh iya, lengkap sekali ya oli lengkap Toyota ya. Dari Nah, Toyotanya. ini saya tuh penasaran, oli-oli ini berarti untuk oli mobil diesel sama oli mobil bensin itu dibedakan ini ya Mbak Rosa? Iya benar, pastinya dibedakan. Untuk sobat KSM, untuk oli-oli yang ada 3 berjajar di bawah ini adalah oli-oli yang untuk mesin bensin. Oh, ini untuk mesin bensin yang 3 di bawah ini. Kalau yang di tengah-tengah ini untuk mesin diesel begitu. Jadi dibedakan oleh Toyota. Oh, dibedakan. Kalau 2 ini deretan untuk oli mobil diesel. Dan kalau yang terakhir oli TMU TGRI ini diformulasikan untuk kendaraan balap. Ya. Kalaupun mobil sobat KSM nggak dipakai buat balap, tapi ingin merasakan sensasi seperti mobil balap ya Mbak Rosa ya, gantinya pakai yang ini ya Mbak Rosa ya. Jadi jangan tunggu waktu lama, karena oli ini tidak di semua outlet ada. Bisa segera mampir ke Kartika Sari Toyota. Langsung dipinang ini Pak. Langsung dipinang ya Mbak Rosa ya. Takut ada yang meminang soalnya olinya ini. Oh iya. Siap Mbak Rosa. Berikutnya, nah mungkin ada panduan praktis atau langkah-langkah apa saja yang supaya ini waktunya ganti oli atau ini belum waktunya ganti oli, atau tips apa dari Mbak Rosa agar kayak saya atau sobat KSM yang awam penggantian oli itu biar tadi nggak kelewat atau nggak sampai berdasarkan warna. Nah, mungkin ada tips-tipsnya Mbak Rosa. Yang pertama, selalu dijaga kondisi oli mesin dengan cara ganti oli secara berkala Pak De, yang pasti. Jadi harus dilakukan penggantian secara berkala dan juga dilakukan servis secara berkala, karena untuk mengetahui, selain untuk mengetahui kualitas oli mesin, juga mengetahui kondisi mobil. Takut ada kayak tadi kasus jangan-jangan ada oli yang bocor, itu tadi dari mana penyebabnya begitu. Jadi untuk olinya memang harus dijaga seperti itu kualitasnya. Siap. Gitu. Baik, obrolan hari ini luar biasa sekali Mbak Rosa. Jadi saya bisa dapat masukan ilmu baru, bahkan mitos yang sering beredar saya jadi tahu yang sebenarnya itu oli mesin yang baik seperti apa. Iya benar. Nah, sobat KSM, karena ini kita sudah dapat masukan banyak dari Mbak Rosa, kita akan membagikan 3 voucher tune up gratis kepada
Sobat setia Kartikasari Motorsport, silakan komen di bawah video ini. Dan berikutnya jangan lupa kita minta tolong dibantu like, share, dan komen dan subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di subscribe. Tujuannya apa? Bagi kami sebuah motivasi jika semakin banyak yang komen, semakin banyak yang nge-like, semakin banyak yang subscribe untuk membuat channel-channel mengenai otomotif berikutnya. Bahkan kita tidak menutup kemungkinan bisa membahas tema yang lain. Benar Pak Denny. Nah, jadi kami tunggu komennya, kami tunggu like-nya, kami tunggu subscribe-nya. Sementara itu dulu saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.